Tinggal udah dibuka ya, pemrogramannya sama Word-nya ya. Nah, kita kemarin sampai di sini ya, saya tampilkan. Latihan 42 kemarin ya, 42-nya. Yang menghitung nilai yang datanya tidak bisa dirumuskan ya, seperti nilai mahasiswa. Kalau yang tabungan kemarin kan bisa. Jadi jumlah tabungan yang bulan tahun berikutnya tergantung dari tahun sebelumnya, ya, dari saldo sebelumnya. Kemudian kalau latihan yang 42 ini, datanya tidak dari nilai sebelumnya, bebas, datanya bebas. Ya, datanya ya nilai mahasiswa tentu tidak tergantung pada nilai mahasiswa sebelumnya kan. Nah, untuk nilai dari nilai temannya. Jadi nilai mahasiswa kedua tidak tergantung dari nilai mahasiswa pertama. Jadi datanya juga diinputkan. Nah, kalau yang tabungan tidak, dan datanya hanya input sekali saja gitu ya. Nah, untuk membuktikannya, pertama kemarin kita coba dengan program masukin dulu jumlah data ya, jumlah datanya berapa, nanti baru kita ini kan ya. Contohnya ini ya, saya masukin jumlah datanya dulu, baru nanti mahasiswanya. Nah, ini contohnya ya, saya jalankan yang kemarin aja ya, ini udah kemarin ya, ini ngulang aja sedikit. Nah, kita mengulang ini. Nah, ini saya share. Nanti baru kita masukin data berikutnya. Nah, ini ya datanya. Sebentar dulu. Program 42 ya. Itu. Bentar, bentar. Bisa share. Yang kemarin ya. Jadi mahasiswanya dulu dimasukin berapa mahasiswanya, umpama 3. Nah, baru masukin nilainya 56, nih 78, nih 90, dia kan seperti ya. Nah, program berikutnya adalah latihan 42A-nya ya, di mana kita tidak perlu memasukkan jumlah mahasiswanya. Pokoknya dimasukin jumlah datanya aja. Setelah selesai nanti ada satu data yang 42A ya, satu data yang tidak terpakai. Umpamanya di sini saya gunakan 0. Jadi mahasiswanya tidak ada yang masuk nilai 0. Nanti ada juga kelemahannya nanti. Nanti kita perbaiki lagi latihan 42B. Pokoknya masa orang nggak masuk dapat nilai juga Pak, ya kan? Nah, ini anggap aja dulu. Pertama, nilai mahasiswanya tidak ada yang 0, masuk semua istilahnya ya. Nah, ini kita copy paste latihan 42A. Ya, kasih nama ya, latihan 42A. Kita pengulang dua rata-rata ya dengan penghentian pengulangan nih ya, pengulangan dengan 0 ya, pengulangan dengan 0. Dan 42A. Nanti 42B-nya kita ini sedikit. Nah, ini ya, 42A-nya pengulangan dengan 0. Nah, ini ya. Share 42A ya. Nah, di sini kita tidak memerlukan jumlah mahasiswa berapa, pokoknya masukin aja datanya. Nah, ini biasanya data-data yang agak random ya, yang cukup banyak, jadi kita tidak perlu, pokoknya udah ambil data mahasiswa pertama masukin, lihat lagi mahasiswa kedua masukin, seterusnya. Oh, udah selesai, masukin nilai 0.
dengan syarat tidak ada nilai yang nol. Berarti semua mahasiswa walaupun dia nggak bisa jawab tetap ada nilainya dikasih gitu ya. Tapi umpamanya nggak hadir gimana? Berarti kan nggak hadir nggak mungkin dikasih nilai kan? Berarti nol. Nanti kita ubah lagi sedikit. Nah di sini dia tidak tergantung mencacah. Kalau yang 42A tadi ya, sebentar, saya 42 ya. Sebentar, 42. Itu dia kan pencacahnya berdasarkan jumlah mahasiswa ya, cacahannya. Nah, itu ya. Mahasiswa nih ya, mahasiswa. Jika I kecil sama I-nya mulai dari 1, mahasiswanya tidak ada nilai ya. Kemudian mahasiswa, sini kan, mahasiswanya akan I-nya akan bertambah 1. Mahasiswa katakan 3 tadi, 3. Ini kita taruh aja 0 dulu ya, apa-apa. Udah kita ubah kan, integer ya. Jadi 3, kemudian I-nya 1. 1 kecil dari 3, benar kan, ulang lagi. I-nya bertambah, nah, ini kan pencacahnya. Pencacahnya I. I-nya bertambah, 2. Kemudian mahasiswa masuk lagi nilai ketiga, masuk ke keempat, berarti salah kan, berarti yang keempat dia tidak dihitung. Salah kan, karena nanti 4 tidak kecil daripada 3. Berhenti dia kan. Nah, ini pencacah. Kemudian, ini saya tutup, 42A-nya, dia tidak memerlukan pencacah. Nah, di sini kan, syaratnya apa? Ya, kita inputkan dari syarat kita. Berarti nilainya tidak sama dengan 0. Jadi jangan masukin 0 duluan. Jadi pada saat nilainya tidak sama dengan 0, dia akan ngulang. Masukin data pertama, dan masukin data kedua, mahasiswa ketiga, dan seterusnya. Dengan syarat nilainya tersebut tidak 0. Nah, ini dia kan. Masukin nilainya di sini kan. Lagi nilainya tidak 0. Nah, saya taruh dulu bahwa nilainya 10. Kan? Jangan taruh 0 di sini ya. Kalau 0 di sini nanti dia pertamanya 10 kan, kita taruh nilai 10. Nah, kemudian saya tambahkan di sininya. Nilainya tadi kan 10. Jangan 0 ya, tidak sama dengan. Nanti kalau dicari 0 yang masuk ya boleh ya. 0, 10 ya. Nah, 10 kan tidak sama dengan 0. Gitu. Masukin nilai. Nah, nilai yang 10 tadi hilang kan? Ditimpa oleh nilai yang input kita. Baru dia nilai yang input kita ditambahkan dengan totalnya masih 0. Berarti nilai itu saja. Nah, ini kan dia 10 tadi. Masukin lagi nilai keduanya buat 30. 30 tidak sama lagi 0 kan? Masuk lagi. Jadi 10 tambah 30 dan seterusnya. Sampai suatu saat 0. 0. Nah, jadi cuma loopnya bertambah 1. Input kita data yang benar itu katakan 10 ya. Data yang ada nilainya selain 0, 10. Data yang ke-11-nya 0. Berarti kan tetap pengulangannya 11. Pada saat ke-11, nah, makanya pembagi ini kurang 1. Nah, ini ya, ini ulangnya nih. Ulangnya dikurangi 1. Totalnya kan tambah 0, nggak perlu. Tapi kalau umpamanya nanti selain 0, ini rumus ini berubah sedikit. Nah, ini kita coba. Saya coba jalankan dulu ya. Nanti baru kalian coba. Nah, saya share ya. Soalnya nggak bisa dua layar sekaligus, saya share. Nah, ini ya. Program menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Saya nggak perlu masukin nilai, nggak boleh 0 langsung ya. Umpamanya nilainya 90, 89, terus saja dia 78, 95 gitu ya, ada yang 100. Udah, berhenti kita, masukin 0. Nah, ya kan? 90,4 lah kira-kira ya. Itu ya. Tidak perlu kita, tapi dengan syarat 0 tidak boleh lah. Kalau ada mahasiswa nilai 0, dia langsung berhenti. Langsung berhenti dia, langsung berhenti. Nah, coba yang sudah itu dijalankan. Coba jalankan ya. Ini untuk kebetulan ini kan nilai kalian bagus-bagus kemarin ya. Itu tambah nilai kalau nanti UAS-nya kurang bagus ya. Ini udah bagus lah. Coba jalankan. Ya, Pak. Coba bilang. Berapa nilai aja ya baru non. Nanti habis ini baru kita ubah. Coba. Di disable, Pak. Oh, ininya belum ya? Sebentar. Belum saya share-nya belum saya ini kan ya.
Ya. Nah, beberapa nilai aja ya. Asal nggak boleh di nol dulu awalnya. Ini boleh pecahan, boleh itu ya. Ya. Saya deh ya. Nah, Ya. ya, tutup, bilang. Yang lain, gantian ya. Saya, Pak. Ya, siapa? Rayhan. Siapa? Rahan ya. Nah, berapa aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Itu udah cukup ininya. Coba. Ya, nol aja ya. Ya, itu lagi. Betul. Kan si Nadif ya. Terakhir. Ya, gantian. Tutup itunya. Sekarang siapa lagi nih yang udah hilang ya? Tadi 3 yang hadir, sekarang jadi tinggal 2. Nah, nggak apa-apa, lanjutkan. Nah, sekarang kita edit yang ini ya. Ini copy paste. Gimana kalau nilai 0 juga masuk? Kemudian, dan kalau yang tadi kan, nah ini saya coba dulu ya. Nilai di atas 100 juga masih masuk. Nah, ini saya coba ya. Nah, kita batasin lagi. Kita batasin supaya hanya nilai dari 0 sampai 100, Pak. Masa nanti ini 300 juga masuk umpamanya ya. Nih. Nilai ada yang 100, ada yang 200, nih masih masuk. Ada yang 90, jadi atasnya nggak ada ya, seperti kemarin belum kita batasin. Nah, masa 100 rata-rata 130 kan, rata-rata tertinggi itu yang 100. Atau 10 kalau nilainya 1 sampai 10 ya. Nah, ini kita batasin. Kita batasin dengan kita buka dulu yang program tadi, kita copy paste aja ya. Copy paste kita edit sedikit. Jadi latihan 42A di copy paste kasih nama latihan 42B. Ya. 4B. Nah, nanti baru yang diganti hanya 2 baris. Tidak ada tambahan, hanya barisnya diedit sedikit, ya. Udah ya, udah di copy nih. Latihan 42A-nya copy paste, kemudian kasih nama latihan 42B, ya. 42B. Nah, setelah dikasih nanti 42B, jadi tetap 2 ini ya. 42A bikin baru di sini ya. Jangan 42A-nya langsung save as ya. Nah, copy paste ke file baru. New ya, new di sini, new file. Nah, new source ya. New source 42A tadi copy paste 42B. Nah, kemudian diubah di sini nih, baris ke-14 atau while-nya. Kalau tadi while-nya hanya nilai tidak sama dengan 0, sekarang while-nya adalah nilai besar sama 0 and nilai kecil sama 100. Nah, dia hanya nilai yang besar dari besar sama ya, mulai dari 0 sampai 100 yang masuk. Di luar itu nanti dia tidak akan masuk. Untuk menghentikannya berarti dia, nah ini juga ya, untuk baris ke-12-nya diubah sedikit. Tadi kan input nilai 0, sekarang input kecil dari 0 atau besar dari 100. Nah, itu dia. Kecil dari 0, besar dari 100. Atau ya, salah satunya. Ini dulu diubah baris ke-12, kemudian baris 13 diubah. Kemudian rumusnya juga diubah nanti totalnya, rata-ratanya. Kalau itu total dibagi I kurang 1, sekarang total di ratanya sama dengan total dikurang nilai, nah, I kurang 1-nya sama. Jadi hanya 3 baris ya. Ini komentar input kecil dari 0 sama dengan 0 tadi menjadi kecil dari 0 atau besar dari 100. Kemudian yang tadinya nilai tidak sama dengan 0 diubah menjadi nilai besar sama dari 0 and nilai kecil sama 100. Nah, kemudian yang ketiganya ini rata. Kalau tadi kan rata total dibagi I kurang 1, sekarang rata total dikurangi nilai, pakai kurung ya, karena dia itu ya, karena ada bagi nanti I kurang 1. Jadi dikurangi nilai. Ini artinya apa? Nilai terakhir tidak dihitung. Nah, karena nilai terakhir adalah bukan nilai, tapi untuk keluar dari perhitungan kan. Nah, itu perubahannya.
Yang ada 3 ya. Ini hanya komentar. Kecil sama dari 0, besar kecil dari ya, dari 0 atau besar dari 100. Tapi nanti untuk menutupnya bisa minus, bisa di atas 100. Nah, nilai tersebut tidak masuk. Nanti kita coba nanti. Berarti ada 2 kali cobanya nanti ya. Nilai yang besar dari 0 atau nanti nilai yang kecil dari 0. Nah, nilai terakhir tidak masuk, kita kurangi nih. Maka dikurang. Kalau nggak dikurangi nanti nilainya masuk. Nilainya masuk tapi pembaginya tidak, jadi akan salah kan. Kalau dia minus nanti akan berkurangi, kalau dia plus nanti dia akan menambah. Jadi salah. Jadi ada data yang tidak masuk rata-rata, dia masuk nanti. Makanya kita kurangi nilai terakhir. Nah, ini kalau saya jalankan ya. Nah, saya coba dulu sekalian kalian ubah ya. Ini udah diubah belum? Baris 12, baris ke-14, dan baris ke 21 ya. Jadi baris 12 hanya untuk komentar di layar ya, bahwa tampilan di layar output doang ya, bahwa ini untuk supaya kita nanti ini berhentinya pakai apa kan gitu ya. Sedangkan while-nya itu yang penting, berarti akan kita batasi yang mau kita ulang itu nilainya hanya jika dia besar sama dari 0, berarti ada nilai 0. Jadi jika mahasiswa ada punya nilai 0 tetap masuk. Kemudian tidak ada lagi nilai yang tadi besar dari 100 kan masih masuk, tadi 300 juga masuk. Jadi nggak masuk hanya 0 tadi kan. Nah, minus juga masuk yang tadi itu. 42A ya. 42A minus juga masuk. Ya. Dia hanya 0 yang nggak masuk. Yang 42A ini tadi ya. Nah, 0 yang hanya tidak sama dengan 0. Jadi kalau minus pun dia masuk. Sebentar dulu, saya betul dulu ya. Kita tampilkan lagi ya, yang tadi. Minus juga masuk yang tadi ya. Coba kita hitung lagi ya, yang 42A. Contohnya min 90. Ya kan? Tuh. Ditambah 90, masuk dia. Nah, yang terakhir 0 yang nggak masuk. Ditambah nanti ini 190 gitu kan. Nah, ini kan dapatnya 190 ya, dibagi 3. Nah, ini 0. Baru dia 150 dia. Karena ini ngurang 90 ke 90, harusnya kan ini 90 nggak ada nilai min. Nah, salah min kita masih masuk yang tadi ya, karena belum dibatasi. Yang di atas juga masuk, 190 juga masuk. Harusnya kalau kita rata-rata ini kan kalau ini salah, yang di atas 90, Bapak ini kan 90. Ini tetap 90 dikurang 90, 190 dibagi 3. Nah, jadi kan. Nanti kalau kita coba yang ini. Nah, ini saya coba ya. Ini udah diubah ya? Udah, Pak. Nah, saya coba dulu. Saya share. Nah, saya stop dulu ininya karena kita nggak bisa layarnya 2 sekaligus. Jadi seperti nilai tadi nggak akan masuk dia. Nilai yang di atas tadi seperti ini. Nilai minus gitu ya. Saya masukin nilai min, bahwa min 90. Langsung keluar dia kan. Kenapa datanya non-number? Ini kan dibagi dengan 0 ya. Di I-nya 1, dikurang 1, 0. Bagi dengan 0 tidak berhingga nih. Ini bilang tidak berhingga nen ini. Not a number, bilang tidak berhingga. Salah kan? Belum masuk. Nah, saya coba lagi. Ya. Saya masukin 0 ya. Saya masukin 0. Masukin 0 juga sama. 0 masih masuk ya? 0 masuk. Masuk. Ini ada 100. Ya, masuk deh kan? 200 dia langsung keluar itu. Tadi udah coba ya. Min ya. Nah, ini 4200 langsung keluar dia. Karena nilainya hanya nanti rata-ratanya ada 50 nih. 100 tambah 0 bagi 2. Nah, 50 kan. 200-nya langsung keluar. Minus juga langsung keluar. Nah, 0 dihitung. 0 ditambah 100 adalah 100 dibagi 2 dapat 50. Nah, tadi ya. Kalau minus langsung keluar tadi. Kalau 200 langsung keluar. Karena dia di luar range-nya. Nah, ini siapa yang sudah selesai? Ada yang selesai? Jadi ini yang kita ini kan nanti ya. Nanti nilai latihan 42A, 42B. Nah, itulah sebenarnya kita. Jadi nilainya tidak boleh nilai yang salah. Nah, nanti ada kita ini kan, jika nilainya salah dia minta diulang. Nanti ada ya. Pakai cabang lagi tuh. Jika nilainya
kecil dari 0 dan besar dari 100, nah dia ulang lagi. Tidak ada ya. Kita. Siapa yang selesai? Ya, Pak. Coba. Bisa baca banyak ya. Nah, coba nanti tutupnya besar dari 0 dan kecil dari 0 ya. 2 kali ya. Besar dari 0 dan kecil dari 0. Nah, ya, berarti kan hanya 80 bagi 2 ya. Ya. Coba yang kecil dari 0 tutupnya nanti. Langsung aja. Share lagi. Kecil dari 0 ya. Tutupnya nanti. Dan nilai 0 juga dimasukin ya. Nah, nilainya juga dimasukin. Terserah letaknya di mana ya. Yang nilai normal dulu, Pak. Ya, normal dulu. Tapi ada juga 0 ya. Baru nanti ditutup yang kecil. Karena kan tadi besar dari 100 ya. Nanti Ya. ditutup dengan. Ini, masukin nilai normal dulu. Nggak apa-apa. Cuman tutupnya nanti nilai yang kecil dari 0. Ya. 45 bagi 2 kan. 42,5. Ya, dah. Tutup. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Rehan. Rehan ya. Rehan sebentar ya. Ntar aja. Nah. Kamu isi aja dulu baru kamu sorot. Nggak apa-apa, isi aja dulu. Ulang Pak, ulang. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Benar itu nggak apa-apa. Tinggal kamu masukin nanti. Diisi aja, kamu isi aja dulu. Kalau susah, baru nanti disorot videonya. Kalau susah kamu dua tangan kamu itu, isi aja dulu. Jadi baru disorot. Nah, ya. Itu kan kok 87,5 kamu tuh. 0 tambah 50 tambah ininya, berarti ada yang kurang kamu ininya. Coba ya, tampilkan. Ininya kamu kurang nih. Coba, kamu tutup dulu. Rumus ratanya kamu masih kurang. Coba kamu tutup. Share-nya ditutup. Share-nya ditutup. Nah, ini masih ada yang kurang kamu ininya. Rumus ratanya ada yang kurang. Tadi kan ada 3 ubah ya. Baris ini benar. Nah, ini nih. Baris ke 12-nya udah ya. Baris ke ini ratanya. Rata ini rumusnya adalah total dikurang nilai. Kurang nilainya nggak ada kamu tadi. Ya kan? Nah, ya ini. Ini harus jadi kalau tadi kan ini, rumus aslinya total dibagi I kurang 1 kan. Sekarang total dikurang nilai bagi I kurang 1. Total kurang nilainya dikurung ya. Kalau nanti dia hasilnya berbeda dengan ini. Nanti nilai dibagi I dulu baru dikurang dengan total. Jadi dikurung. Kurung total kurang nilai. Nah, hasil kamu kan salah tadi. 85 dibagi 2 kan 42,5. Kamu ditambah 125 kan. Dibagi 2. Nah, udah diperbagi. Rehan? Jadi begini ya. Baris kedua 1 rata atau rumus rata ya. Barisnya bisa beda ya. Rumus rata sama dengan total kurang nilai. Kamu tadi kan total dibagi I kurang 1. Jadi nilai 125 kamu itu masuk dia. Baginya benar. Coba ya, tampilkan lagi. Rehan. Udah diperbagi belum? Udah kan? Udah Pak. Jadi masukin nilai 0 juga ya, masukin nilai 0, masukin nilai baru nanti nilai yang lebih dari 100 atau kurang ya. Kan? 100 ini kan? Kan 100 ini nih bagi 3. 175 bagi 3 kan? 125-nya nggak dihitung. Udah. Coba penutupnya kecil dari 0 ya. Penutupnya kecil dari 0.
saat nilai 0 ada ya, nilai 0 ada, cuman ditutup dengan nilai minus. Saya terserah ya. Nah, ya. Ini kan 165 dibagi 3 ya, 5. Nah, tutup. Siapa lagi yang udah selesai? Share-nya ditutup ya, teman yang lain. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang udah selesai? Ada lagi? Selain Gilang sama Rohan? Sirul Asmi sama Muhammad Fikri ya? Nah, kalau enggak kita lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nanti di ini ya, bagi yang belum ya. Contoh 43. Nah, di sini dia akan mengulang jika input kita itu salah. Jadi while-nya ada 2 ya. Nah, pertama, di sini kita akan menampilkan kuadrat dari bilangan tertentu, mungkin dari 1 sampai 10 kan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya. Dan 10 kuadrat umpamanya. Bilangan yang kita pangkatkan bilangan positif ya. Bilangan positif. Makanya bisa diperbaiki ini nanti. Kalau tanpa ini nanti bilangannya ya bisa positif, bisa negatif ya. Bisa negatif. Ini kita masukin bilangan bulat positif, masukkan bilangan positif gitu ya. Jika negatif dia akan menanya lagi. Bilangan kodrat bilangnya akan menanya lagi, check in. Jika kita masukin ya, bilang pemain negatif. Jika negatif, masukin bilang positif gitu ya. Kalau negatif, bilang positif, kalau dia positif sudah positif, jadi kan lebih besar ya dari bilangan 1 kan, besar. Nanti dia baru akan jadi ya. Jadi uangnya pada saat n kecil dari bilangan 1, dia akan mengulang. Kalau bilangannya kecil sama dari n, umpamanya tadi 5, ininya dia akan lagi masih kecil itu sama, dia akan ulang terus. N-nya berapa? 10. Bilang 1 kan, kecil sama, nanti n-nya akan bilang bertambah kan, sampai suatu saat salah. Nah, tapi kalau dia negatif, n kecil dari bilangan, nah, itu kan, dia akan nanya dulu yang benarnya, karena dimasukin bilang positif. Nah, ini di copy paste ya. Jadi setiap bilangan itu bisa kita atur tadi yang seperti contoh tadi juga. Umpamanya kita contoh cuman yang 4 ini ya, 42A ya. Jadi kalau kita umpamanya nilai salah diubah, kalau di sini kan nilai salah langsung keluar deh ya. Padahal kita nilai salah minta diubah, masukin nilai yang benar gitu ya, ulang lagi. Jadi syarat nilai tadi akan kita ubah di sininya. Oke. Tapi ini untuk menutup ada 1 nilai nanti, umpamanya 1 nilai saja ya, umpamanya lebih besar dari 100 umpamanya, berhenti. Nah, kalau nilai yang salah, ketulis min-nya, ini bisa kita atur, ulang lagi. Jadi while nilainya kecil dari 0, itu dia ulang lagi. Nah, ini contohnya latihan 4.2 ya. Latihan 4.3 ya. Jadi datanya yang salah minta diulang. Kalau tadi kan salah untuk digunakan untuk keluar ya. Jadi salahnya cuma ini kan ada 2 tadi. Keluarnya di bawah 1, di bawah 0 dan di atas 100. Nah, nanti salah satu aja kita. Untuk keluar harus di atas 100 kan. Sedangkan nilai min kita ulang. Ini contohnya. Ya, ini contohnya latihan 4.3 ya, kasih nama. Copy paste latihan 4.3. Ini yang memasuki bilangan positif. Lalu kita masukin bilangan min 5 ya kan. Min 5 kan kecil dari 1 itu kan.
Yang kecil dulu, masukin bilangan positif. Dia positifnya dari ke atas ya. Kalau 0 diangkatkan sama dengan 0 kan. Nah, ini saya jalankan dulu ya ininya. Jalankan. Oke lagi. Saya tampilkan ya ininya. Jadi saya buat dulu yang salah ya, yang salah kita. Jadi pertama saya masukin bilangnya min 10. Disuruh bilang positif kan, masukin bilangan positif, saya masukin negatif, masukin bilangan bulat positif, saya masukin negatif gitu ya. Jadi ini pangkatnya kita buat bilang positif ya. Ininya datanya adalah integer nih kan, bilangan. Nah, kalau udah itu positif, baru saya masukin 10. Jadi 10 baru dia, nanti dia bilangan dari 1, bilangan 1 kodratnya 1. Bilangannya 2, kodratnya 4. Bilangan 3, kodratnya 9. Bilangan 4, kodratnya 16. Dan 10, 100. Dan seterusnya gitu ya. Sudah juga kita buat nanti dia kodrat, pangkat 2, pangkat 3. Bisa ya, kita tambahkan. Nah, di sini dia. Ininya tadi kan. Jadi ini nggak saya bikin rumus, langsung di output ya. Ini kan nggak ada rumus, saya in. While bilangan, masukin bilang positif gitu kan. Saya in. Bilang kodrat langsung kan. While bilangan, langsung di sini nggak ada rumus kan, langsung bilangan. Artinya kita masukin tadi bilangan mulai dari, tadi kan 10. Dia mulai dari bilangan tambah 1, awalnya 1 kan. 1. Kemudian bilangnya nambah lagi 2, 3, 4. Cuman di sininya juga bilangan kali bilangan. Nah, kalau kita mau ada pangkat 3, setelah kodrat nanti ada ininya pangkat 3. Bisa tinggal ditambahkan aja ya. Sini ya, umpamanya sini kan. Saya tambahkan pangkat 3 ya. Jadi kita dan bilangan kecil dulu ya. Bilangan karena dia ini konstanta ya. Bilangannya pasti kan pangkat 3. Tambah lagi. Jadi kita nggak bisa kita nggak tanpa rumus gitu ya. 3 baru dia turun baris. Di sini kita tambahkan kan? Tambahkan. Sebelum selesai dulu pangkat 3. Baru slash n. Nah, ini ya. Nah, tambahkan ya. Jadi 3 dia. Kita buat dulu yang negatif dulu inputnya. Yang ditambahkan aja di situ ya. Jadi nanti kamu boleh nambahkan, boleh tidak ditambahkan ya. Tadi min 12. Oh, salah, harusnya 12. Nah, tadi pangkat 3-nya belum keluar ya. Ini pangkat 3 enggak ininya belum saya tambahkan. Tambahkan dulu ininya ya. Set W-nya. Bilangan. Set W-nya belum. Makanya gabung dia nih. Set W15 tadi ya. Terlalu besar nanti saya ini kan. Bentar, saya cek dulu. Ini dah ya, saya tampilkan dulu. Boleh ditambahkan, boleh enggak ya? Ini 2. Mau pangkat 3 bisa. Besar ya. Ini.
Apa tadi? 12. Min dulu. Sama 12 ternyata min ya. Ini yang untuk bendara. Nah, ya. Ini kodanya ini pangkat 3. 1 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 8. 10 kali 10 kali 10 1000. 12 kali 2 104 kali 12 17 1708 dan seterusnya ya. Pangkat 3-nya boleh tergeser dikit nanti. Ya. Nah, coba yang belum dulu ya, yang belum dulu. Ini kan copy paste aja, nggak usah ditambahkan dulu. Yang ininya ya, latihan ininya 43A-nya ya saya sebentar dulu. Saya ada 43A enggak? Sambungannya. Jadi yang tadi aja, yang 2 ya. Saya dulu. Aslinya ya, yang aslinya yang tadi ya. Ini enggak ada. Nah, ini aslinya tadi. Coba, siapa yang ini? Yang 2 aja ya, yang 2. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Coba. Saya tampilkan. Sebentar. Coba yang negatif dulu ya, kita buktikan bahwa datanya bisa diulang ya. Nah, ya. Misalnya dia minta ulang, enggak ditutup ya. Kalau tadi kan negatifnya untuk menutup. Sekarang dia dikasih, berarti dia ada pengulangannya bertingkat ya. Sama untuk ngecek dulu, baru masukin data yang sebenarnya. Jadi datanya bisa kita ulang tanpa kita keluar dari program. Kalau tadi kan setelah negatif belum keluar ya, atau setelah lebih dari 100 langsung keluar. Yo, yang lain siapa? Saya Pak. Nah, silakan. Siapa? Ini mana? Kalau ini mana? Ayo, tampilkan. Ayo. Siapa tadi? Tampilkan. Share. Hasilnya aja ya, udah dijalankan baru bisa. Ayo. Siapa tadi? Bentar lu Pak. Nah, Bentar lu Pak. yang lain juga boleh ya, nggak harus menunggu yang ini. Pokoknya siapa yang siap, dia duluan ya. Siap.
Kok ini sih? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. ya. Tuh. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan terakhir. Kalau yang salah dulu ya, negatif ya. Nah, lalu kita sebenarnya menunjukkan bahwa bilangan tersebut negatif ya. Kita bilang. Jadi kalau data yang salah bisa diulang. Itu maksudnya itu ya. Nah, itu gunanya. Udah. Tuh. Jadi kita batasi nilai-nilai yang tidak diinginkan. Jadi yang tidak diinginkan tidak perlu diproses. Nah, itu gunanya ya. Ini yang seperti while yang di atasnya tadi ya. Nah, itu gunanya. Nah, ini dia. Yang while pertama itu adalah untuk cuman diinputkan lagi ya. Jadi C-nya 2 kan. Pertama nih. Ternyata salah, diinputkan lagi. Selagi dia salah, dia akan minta input lagi. Nah, baru setelah benar baru masuk hitungan. Itu dia ya. Tapi itu tidak bisa kalau data yang banyak tadi ya, repot dia kan. Dia salah. Nah, jadi dia datanya adalah data yang salah, dia akan keluar. Nah, kita lanjutkan ya. Ini bentuk untuk pengulangan yang kalau data kita salah gitu ya, data salah kita perbaiki lagi. Di sini ada yang kurang, sebentar saya perbaiki sedikit ya. Kurang. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang 44 nggak usah lah ya. Ini program untuk menghitung jumlah tim ya dari suatu kelompok orang, dari satu kelas. Kita mau tim bulu tangkis, tim bola voli, kan? Nah, di sini dia. Sampai 15 ya. Jika ininya memenuhi syarat, maka dibentuk timnya. Berapa tim, berapa jumlah sisanya gitu ya. Lagi positif ya. Kalau negatif dia minta ulang lagi. Jika dia kecil dari 0, tidak ada tim yang bilangnya negatif kan. Ya aja, usah nih. Nah, kita sekarang masuk ke bentuk pengulangan yang kedua. Nah, ini pengulangan tidak ini ya. Nah, ini pengulangan tidak pernah berhenti. Nah, itu artinya apa? Nah, di sini dia. Yang tidak boleh. Nah, di program kita juga bisa tadi umpamanya, apalagi dengan while ya, itu sangat mudah, pengulangan tidak pernah berhenti. Nah, ini saya coba tampilkan ya. Dan contoh yang tadi aja saya ubah. Hati-hati untuk pengulangan tidak pernah berhenti. Atau pengulangan terus-menerus ya. Pengulangan terus-menerus. Ya. Ini saya ubah sedikit. Ini hati-hati dengan while nanti. Ya, ini aja saya ubah di atasnya ya. Ini umpamanya saya copy, kemudian saya jadikan komentar dulu yang atasnya ya. Dan bawahnya saya taruh. Nah, ini saya tambahkan satu baris. Nah, while-nya itu, makanya ini while tidak boleh. Pertama adalah tidak boleh bilangan 0. 0 artinya apa? Ini tidak ngulang. Nah, di sini kan
kita untuk masukin bilangan positif. Jadi kalau dia 0 ya ini langsung dia tidak akan kerja, langsung akan masuk. Nah, coba ya. Kemudian tidak boleh juga, ini tidak terjadi pengulangan. Kalau 0 tidak terjadi pengulangan. Nah, maka tidak boleh di sini konstanta. Selain 0 nanti dia akan mengulang terus. Nah, ini yang 0 dulu kita coba. Kita masukin bilangan negatif gitu ya. Saya tampilkan. Ya, tampilkan hasilnya tadi. Pertama kita ini bilangannya 0 tadi ya. Kita masukkan bilangan negatif tadi. Langsung keluar. Ya. Tidak minta ngulang dia, langsung keluar. Ini nggak ada bilangannya. Kenapa? Di bawahnya tadi kan bilangnya juga positif kan, pengulangannya. Langsung keluar, dia tidak minta ngulang. Kalau tadi kan negatif, ulang lagi gitu kan, langsung positif. Ini kalau karena negatif di sini, ini kan nggak ngulang, salah. Sininya bilangannya kecil sama dari n, n-nya negatif. 1 kecil sama dari min, salah kan? Nah, ini tidak dikerjakan, langsung keluar. Tidak ada pengulangan. Nah, gimana kalau ininya, umpamanya saya taruh ininya bilangan 10 aja. Pokoknya bilangan positif itu ya, selain 0. Lebih besar dari 0. Nah, ini nanti dia akan mengulang terus. Terima dulu ya. Nah, ini ulang terus. Kalau tadi dia tidak ngulang, langsung keluar. Orang nggak ada yang diulang, katanya salah. Nah, kalau dia bilangan positif, gimana? Nah, pengulangan while itu hati-hatinya di situ. Tidak boleh bilangannya konstanta. Tadi kan bilangannya saya masukin tadi adalah 10 ya. Nah, masukin di sini n-nya itu umpamanya minus. Minus. Ya. Masukin minus. Tadi kalau minus tadi kan kalau yang 0 dia tidak ngulang, langsung keluar ya. Sama. Minus 5 saya masukin. Masukin bilang positif saya masukin. Masukin 4. Masukin bilang positif ya. Negatif juga bisa positif terus kan? Ulang terus. Kenapa? Dia tidak pernah salah. Jadi kita tidak pernah nanti keluar dari loop ini. Ulang terus. Masukin negatif juga masih. Masukin positif juga masih. Ya kan? Masukin 0 juga masih. Nah, ulang terus. Nah, ini namanya pengulangan tidak pernah berhenti. Ini tidak boleh di dalam loop. Nanti dia ulang terus. Kalau dia otomatis seperti yang kemarin, itu dia menambah terus sampai memori komputer kita penuh. Kalau kita tutup ya. Nah, ini pengulangan tidak pernah berhenti. Nah, ini while ini kemungkinannya mudah terjadi karena di dalam while itu syaratnya itu hanya ada argumennya itu hanya ada syaratnya saja. Jadi kalau syaratnya kita kasih nilai suatu bilangan, apakah dia bilangannya 0 atau selain 0, makanya dia hanya 2 saja. Kalau 0 dia tidak pernah ulang. Walaupun kita masukin bilang kita positif tadi kan, kalau dia negatif juga. Bilang negatif tadi, langsung keluar dia. Padahal dia harus ngulang, masukin positif dong, harusnya kan? Enggak. Kenapa? Di sininya dia 0, langsung salah langsung ke bawah. Karena negatif, di sini juga salah, nggak ditampilkan. Kalau positif udah langsung ya, sama. Ini kalau salahnya enggak. Kalau dia bilangan bulat, nah, kebalikannya. Kalau bilangan bulat, dia ngulang terus. Masing positif dia juga ngulang, negatif juga ngulang aja terus. Nah, ini nggak boleh ya. Maka wajib tidak boleh bilangan. Nah, itu dia ya. Makanya pakai variabel. Nah, kalau variabel dia suatu saat bisa salah. Nah, itu yang tidak boleh tadi. Sama dengan cabang kan? Cabang dia tidak boleh isinya itu variabel. Kalau 0 dia akan ulang terus. Selain 0, selain itu kan boleh positif boleh negatif ya. Nah, dia juga akan salah. Nah, itu dia, ini saya hapus, kembalikan ke nilai awalnya lagi. Nah, itu dengan while, itu hati-hati kita menggunakan while supaya karena di sana hanya satu argumennya saja syarat. Nah, kemudian kalau dia bentuk yang lain, pengulangan bentuk yang lain kita ini tidak boleh terjadi. Ini seperti tikus kecil kita masukin ke gulung ini ya, putarannya mutar terus tidak ada akhirnya. Karena seperti lingkaran kan sudutnya itu kan nggak ada akhirnya tuh. 360 nol lagi kan, 360 nol lagi, 0 0 terus 1 2 sampai 360 nol lagi, 0 ulang lagi ke 0.
langsung nol lagi, tidak ada habisnya tuh kan. Nah, gelombang juga seperti itu. Nih, pengulangan tidak pernah berhenti, ini tidak boleh. Seperti di treadmill kita ya, lari tidak pernah sampai ke ujungnya kan, selagi dia jalan. Makanya di dalam argumen while ini tidak boleh bilangannya konstanta. Nah, seperti ini. Ini juga variabel. Cuman tidak ada pengubahnya. Tahun sama dengan 1. Itu 1 kan? 1 kecil sama dari 20. Benar kan? Di sininya tidak ada counter atau pencacahnya yang mengubah nilai tahun. Ini udah 1 kecil dari 20 itu terus ngulang terus ini. Ini variabel. Cuman seperti konstanta jadinya nih. Kenapa? Ini variabel, tahunnya variabel kan? Tapi tidak diubah. Ya samanya dengan konstanta. Variabel kalau nggak diubah ya sama dengan konstanta kan, nilainya itu terus. Sehingga dia tidak ada pencacah di sini kan. Tahunnya tetap 1. 1 kecil terus dari ini ya. 1 kecil terus dari ininya, dari 20-nya kan nih. Ini sebenarnya seperti variabel. Tahun kecil sama dengan variabel. Kan yang konstanta 20-nya. Oh, tahunnya kan variabel. Benar. Cuma variabel itu tidak pernah diubah di sini. Karena di dalam while tidak ada tempat pencacahnya. Nah, yang benarnya kan di sini dia. Tahun. Ya. Tahun di sini. Tahun plus baru dia. Tambah. Tahun pertama 1 ya. Yang kedua 2, loop kedua 3 sampai nanti 21 baru salah. Nah, ini kan. Pencacah. Ini ada pencacahnya. Tapi ini tahunnya 20. Tahun besar dari 0. Kita tambah. Udah dinambah terus kan. Ini mencacah nih. Tapi pencacahnya salah. Tahunnya lebih besar ya. Tahunnya 20. Kemudian tahun lebih besar dari 0. 0. Ini 20 besar dari 0 benar kan? Tahunnya bertambah. Bukan 0-nya dikurangin, tapi tahunnya. 21 lebih besar dari 0. Tambah terus. Sampai 1000 pun besar dari 0. Ulang terus. Jadi untuk pencacah juga hati-hati. Walaupun ada pencacahnya, tujuan pencacah itu membuat variabel tersebut salah gitu ya. Berubah nilainya sampai persamaannya salah. Kalau di sini kan salahnya kenapa? Dia udah kecil. 1 kecil dari 20 udah benar. Cuman pencacahnya tidak bertambah. Tahunnya tidak bertambah. Jadi ya, 1-nya terlalu tetap. Di sini tahunnya berubah. Cuman tahunnya besar dari 0. Supaya dia salah kan harusnya tahunnya kecil dari 0. Sedangkan tahunnya kita tambah. Ya 20 tambah terus ya. Dia tidak akan pernah kecil dari 0. Ini kebalik pencacahnya. Ini harusnya main kalau. Nah, makanya kalau di ininya itu umpamanya ini ininya besar, ininya kanannya kecil, itu harus main supaya dia pencacahnya itu berkurang. Jika variabelnya lebih besar dari konstantanya, ini tahunnya kecil ya. Pencacahnya harus turun. Tetapi jika variabelnya kecil seperti ini, variabel kecil daripada konstantanya, tapi variabelnya naik. Nah, ini tidak ada, bukan naik, salah. Ini pencacahnya ada. Harusnya turun, tapi dia naik. Ya salah juga. Akhirnya apa? Ini syarat benar terus. Jadi kalau syarat benar terus, ya tidak ada pengulangan. Ini hati-hati di cabang. Sama juga dengan ini ya. Seperti ini nanti. Jadi bukannya hanya nilai konstanta saja ya. Jadi variabel yang selalu benar, juga dia tidak akan mengulang terus. Ini variabel selalu benar. Ini selalu benar. Ini benar karena tidak ada pencacah. Jadi 1 kecil terus dari 20. Tidak berubah, satunya tidak berubah. Di sini tahunnya berubah. Tapi berubahnya harusnya turun, tapi dia naik. Nah, harusnya ini min-min. Harus dia benar. Kita salahnya di sini ya. Bisa semerahkan ya. Supaya kelihatan bahwa nanti salahnya itu dia adalah karena dia harusnya berkurang, tapi dia bertambah. Ya. Itu deh ya. Kalau di atas, dia tidak berubah. Ya, salah. Jadi walaupun dia pencacahannya berubah, nilainya berubah variabel tersebut, tapi perubahannya harus menuju ke yang salah. Menuju ke yang salah. Nah, kalau dia selalu benar ya tidak akan pernah. Begitu juga tidak boleh langsung salah. Kalau langsung salah ya tidak ulang. Tadi ya. Langsung salah umpamanya sini nih.
tahunnya sama dengan 1. Tahun besar dari 0, besar dari 20 gitu umpamanya kan. Tahun besar sama ada 20, ya salah kan? 1 tidak besar dari 20. Salah. Kecil benar, harus ada pencacah. Ini udah benar. Tahun besar dari 0, 20 udah benar. Cuma pencacahnya salah, harus pencacahnya turun, dia malah naik. Nah, akhirnya akibatnya apa ini tadi? Pengulangan tidak pernah berhenti. Nah, sekarang kita masuk ke pengulangan kedua. Nah, ini boleh digunakan while, boleh dengan yang for. Nah, for di situ dia argumennya, isi dari for tersebut mencakup semua kebutuhan pengulangan. Kalau while tidak, dia hanya syarat. Nilai awalnya di mana? Di luar while. Pencacahnya kalau diperlukan, pasti di luar while. Seperti ini tadi. Itu sama dari 10. Contohnya sini. Ini awalnya di atasnya merah ya, di luar dia. Nah, sedangkan kalau menggunakan for, dia semuanya di dalam. Nah, ini dia. Ini awalnya ada. Nah, ini sama ya, syarat. Pencacahnya juga ada. Nah, itu saja ininya ya. Letaknya. Tapi dia dipisah dengan titik koma. Boleh nggak kita for itu juga hanya syarat? Boleh. Jadi yang hitam aja kita buat di sini. Tapi ingat, titik komanya nggak boleh lupa. Makanya titik komanya nggak saya merahkan ya. Titik koma pertama, kosong ya. Titik koma. Counter, kecil sama dari 10, titik koma. Kalau while kan tidak. Hanya counter kecil sama dari 10 saja. Syaratnya saja. Di sini karena dia ada 3, jadi boleh tidak diisi. Tapi diletakkan di tempat lain. Umpamanya counternya seperti di atas for. Nanti titik koma dulu, counter kecil sama dari 10. Counter sama dengan 1 ya di atas. Kemudian pencacahnya counter plus di bawah. Sama. Boleh titik komanya. Nah, di sini dia digunakan 3 argumen itu supaya kita tidak lupa tadi. Pertama, yang contoh yang di atas tadi, tidak lupa membuat counter. Seperti ini. Counternya nggak ada. Nah, di sini dia sudah disediakan tempat. Oh, ini titik komanya, harus ada. Oh, nilai awalnya. Nah, kalau nilai awal tidak ada juga, berarti juga pencacah juga tidak bisa. Kalau nilai awal nggak ada nih. Ini tahun 1 tidak ada. Ini nggak. Error. Nilai tahunnya berapa? Kalau tahunnya nggak ada nilai kan, ini kan random kan? Jadi dia bisa benar, bisa salah nanti. Ingat waktu kita definisi variabel, jadi jika tahun kita kasih nilai, setelah kita kasih jenis ya, jenisnya tahu, nama variabelnya tahun. Jenisnya apa? Umpamanya bilang bulan. Kemudian nilainya nggak ada. Berarti kalau kita panggil dari sini tahun kecil sama, ini dia random. Nilai random itu bisa benar, bisa salah. Ngacak dia nanti. Nah, itu perlunya. Nah, di sini kan sudah ditetapkan semua. Nilai awal ada, syarat ada, pencacahnya ada, kalanya. Pencacah kalau diperlukan, tidak selamanya pencacah itu diperlukan. Karena yang seperti masukin 0 baru dia keluar. Itu bukan pencacah yang membayar input dari luar. Nah, nilainya tidak ininya lebih besar dari 0, kecil sama dari 100. Selagi dia benar, dia akan masuk. Tidak pencacah. Jadi, pencacah ini bisa sebagai pengubah syarat. Nanti pengubah syarat bisa juga dari, kalau nggak pakai pencacah, input dari luar. Nah, ini dia, for. Jadi, itunya sama. Maka, ini disebutnya loop-nya terkendali. Kenapa? Semua ketentuan untuk pengulangan ada di dalam argumen for-nya. Sedangkan while tidak, hanya syarat saja sama dengan if, ya kan? Nilai awalnya harus dicarikan tempat luar. Kalau lupa ya, nilainya akan ngacak. Counternya kalau nggak ada, dia nggak mengubah nilai. Kalau dia pengulangannya memerlukan counter gitu ya, sehingga nilainya itu terus. Sehingga dia kalau benar-benar terus. Pengulangan bisa tidak berhenti. Sedangkan kalau for, dia dikendalikan. Sehingga di sini ada semua gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih aman kita menggunakan for. Supaya lebih, tapi dua-duanya bisa ya. Kalau kita, saya nggak mau pakai while, bisa. Asal nilai awalnya ditaruh, counternya kalau diperlukan ditaruh. Takutnya lupa itu aja. Kalau dengan for, tidak. Ini titik koma apa? Nah, ini kasih tahu ya, ada 3. Sehingga dia terkontrol, itu maksudnya. Nah, ini kita gunakan latihan 4.1 dengan while kemarin kan, dengan for. 4.1a lah kita gunakan. Startnya 1. Kalau kemarin kan while, ini aja counter kecil dari 10. Kita program yang sama nanti ya.
Ini tahun. Nah, kita ambil ininya sama dengan, cuman yang tahun kemarin kan saldo ya, saldo dengan target. Ini yang tahun. Seperti latihan yang well juga kita gunakan latihan 41C nggak salah ya, yang menggunakan tahun. Terus sampai tahun kelima berhenti ya. Tahunnya sama dengan 1. Berapa tahun? Bapaknya 5. 1 kecil sama dari 5 benar. Oh, saldo ditambah. Tahun berubah jadi 2. 2 kecil dari 5 benar. Saldo bertambah lagi. 3 kecil dari 5 benar. Sampai nanti 5 kecil dari 5 kecil sama ya, benar. 6 baru dia salah. 6 tidak kecil sama dari 5. Salah. Tahun ke-6 dia berhenti. Nah, ini ya, sama. Ini seperti ya. Oke, ini yang ininya naik. I kecil dari 5 tambah 4, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini I besar sama dari 0. I-nya kan 5 kan? Nah, kan besar kan? Kalau dia kecil ini besar. 5 dikurang 1, 4, dikurang 1, 3, dikurang 1, 2, kurang 1, 1, dikurang 1, 0, dikurang 0, min 1 tidak besar dari sama dari 0. Kecil. Udah, berarti dia. Oke, ya. Nah, ini kalau dia loopnya lompat, nah ini ya plus sama dengan 2. Nah, tahu nanti bisa ditulis. Nah, saya tambahkan ya. I plus sama dengan 2. Ini ada 2 caranya ya. Oh, yang belakangnya. Ini udah kita bahas benar sebelumnya. Plus sama dengan 2-nya bisa I plus sama dengan begitu. I plus sama dengan 2 atau I sama dengan I plus 2. Ini selain tidak bisa min-min ya. Selain min-min plus ini kalau plus lebih dari 1 jadi I plus 1 atau I plus, nah ini kebalik, plus sama dengan 2. Kalau yang min, jadi min sama dengan 5 umpamanya. Jadi dia lompat. Kalau tadi satu kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau enggak setelah 0, 2, 4, 6, 8. Ini sama ya. Hasilnya akan sama. Nah, hasil itu juga ya. Cuma penulisannya beda nih. Ini I sama dengan I plus 2. Boleh tambah dengan I plus sama dengan 2. Ini juga ya. Sama dengan 9 berarti I plus sama dengan 2. Bisa tampilkan juga. Ini bisa dua cara kita membuatnya. Atau ya. I plus sama dengan 2. Nah, boleh. Kali juga gitu. Ya, kali juga gitu. Boleh kita gunakan. Sebentar. Ini bisa kita ubah penulisannya. I sama dengan I kali 2 sama dengan I dikali sama dengan 2. Boleh ya, boleh. Juga kali, bagi gitu ya. Tulis sama. Ini kita ambil latihan 45. 45 ya, 45. Kita seperti latihan 41C nggak salah. Saya lihat dulu ya sebentar. Kita lihat ya. 41C ya, yang pengulangan yang pakai 4 while itu ya. 41C sebentar. 41C atau 41B? Pokoknya 41C. Sebentar saya lihat dulu ya. Saldo bunga ini target bukan. 1B kali ya. 41B ya. 41B. Oh ya nih, hasilkan ke tahunan. Ini seperti 41B ya. Yang 41B yang pakai tahun. Ini copy paste dulu ya. Latihan 45. Latihan 45 di copy paste. Dia sama dengan latihan 41C. Saya lihat nanti ya.
Cuman ini menggunakan for, ya, menggunakan pengulangan dengan for. Jadi 45 copy paste dulu ya, nanti saya bandingkan dengan latihan. Ada awal 5, ada awal nih 9 tahun. Cuma 5% saldonya, kemudian jumlah tahunnya berapa? Nah, ini bunganya tetap ya 5% ya. Kalau yang 1B itu dia bunganya kita inikan juga. Ini yang tetap 5%. Cuma tahunnya berbeda. Nah, ini ya. Sama. Jumlah tahun aja bunganya tetap 5%, 5%. Saldo awalnya diubah dari 10.000 bebas. Stasi awalnya 10.000. Jumlah tahunnya berapa? Ini sama ya. Hanya tahunnya saja yang diubah. Nah, jadi kalau kita mau ubah ini jumlah tahunnya ya sama dengan yang ininya 41B-nya nanti saya ubah nanti menggunakan for ya. Nah ini, nah, bedanya sini. Ada 3. Pertama, langsung definisi variabel situ, tahun sama dengan 1 jumlah tahunnya. Kemudian syaratnya tahun kecil dari jumlah tahun. Input kita ini. Betul, awalnya 0 kan, masukin. Kemudian tahunnya tambah-tambah. Sampai tahun ini nanti kalau tambah masuk 5. Tahun 1 ini kan 1, yang kedua 2, 3, 4, 5. Jadi sini tidak ada counter seperti ini. Nah, ini kan kalau yang while ada counternya kan. Ini tahun ya. Counter tahun plus. Di sini tidak ada. Karena plus-plusnya sudah ada di dalam argumen for-nya. Kita tidak perlu menambahkan. Nah, ini di copy paste ya. Hasilnya ya sama dengan mirip ya, bukan sama karena di latihan 41B-nya itu jumlah tahun, saldo awal, bunga itu diinputkan. Kalau sini hanya menginputkan jumlah tahun saja. Ini kalau saya jalankan ya. Nanti 45A-nya kita coba ubah. Ya, coba 45A ya, coba nanti dengan seperti hal latihan 41B ya. Nah, ini saya share ya. Kalau setelah dijadikan, share. Ini dia. Nah, itu jalan. Tahunnya berapa? Modalnya tetap enggak input ya. Inputnya cuma 1. Saya mau 10 tahun. Nah, ini ya. 10 tahun udah berhenti. Saldonya pertama adalah 10.000 kan. 10.500. Seterusnya. Kalau tahun nolnya kita mau masukin, ya tambahkan di atas. Stasi awalnya 10.000, bunga 5%. Setelah 10 tahun, dapatnya adalah 16.288,95. Nah, ini bisa kita gunakan dengan uang. Nah, saya edit dulu ininya ya. Kalian copy paste dulu ya. Nanti sekalian saya edit ininya. Untuk latihan 45A ya. Nanti coba dulu. Kita copy paste dari 41B ini. Jadi kita menggunakan for ya. Saya ini dulu. Latihan 55B ya. 55B. Pengulangan dengan for. Nah, di sininya kita lengkapin. Simpan dulu ya. Sambil nunggu itu kalian ya. Sambil nunggu kalian ya. 55A ya harusnya ya. 55A ya. 45A ya. 45 ini adalah 45A. 45 ini belum kita 45A aja ya. Ini dia. Pengulangan dengan for. Berarti kan ininya dimasukin ininya jadi for ya.
Yang lainnya sama, nggak usah ubah-ubah. Ini syaratnya, ininya saya masukin ke dalam. Ya. Nah, nilai awal saya masukin ke dalam. Kemudian pencacahnya yang dibawa saya masukin juga ke dalam. Nah, itu aja dia. Karena dia sudah sediakan tempat gitu ya. Nah, dia. Nah, ya. Nih, tadi di atas, di bawah. Ini sama, nggak ada yang berubah. Ya, cuma bunga for nih ya. Bunganya variabel, saldonya variabel, jumlah tahunnya variabel. Kalau yang baru kan hanya tahunnya saja yang variabel ya. Nah, kali saya jalankan yang saya tampilkan kalian nanti. Sama. Kurang satu. Tahun satu sama tahun kecil sama dari jumlah titik koma ini kita bisa saja bentar ya, ada sedikit kesalahan.
Bentar ya. Nah, ini nih ya. Nah ya, ini yang tadi ada sedikit ininya kesalahan. Karena pindahan for tadi ya. Nah ini 45, ini kan hanya tahun saja. Ini kalau kita tambahkan seperti 41B kemarin, saldonya juga berubah, bunganya juga berubah, tahunnya juga berubah ya. Tinggal kita tambahin aja ya. Yang ini, yang itu. Ini di atasnya, ini tahun kan. Jadi baru sein lagi, umpamanya sein saldo. Tambahkan ya, ini kan tahun aja ya. Sein bunga, baru tahun. Nah, jadi ini pastinya tidak konstan, variabel. Nah, ini kan ya, tiap tahun. Jadi kalau kita tambahkan tahunnya di bawah ya udah. Terus ini pindahkan ke atas nanti dulu ya, nih, keluar. Nah, ini contohnya. Saya jalankan ya. Jadi variabelnya semua variabel. Saldo awal juga variabel. Ya kan? Saldo awal umpamanya tidak mau 10.000, maunya 20.000. Bunganya 3%. Jumlah tahunnya hanya 7 tahun. Nah, ini kan. Jadi setelah 7 tahun, keempat sama persis. Cuman ininya sedikit di ini ya. Saya kasih tahu. Nanti dia ada yang salah kalau kita ininya masuk di dalam sini. Ya kan? Kalau yang pas 1B kan ininya kan di atas ini ya. Baru while. Nah, kalau yang di sini kan integer di sini. Tahun. Ini nanti nggak dikenal kalau untuk yang di bawah di sini tahun. Kalau kita tambahkan lagi ya tahun. Nah, ini kan pindahkan ke atas saja. Di atas dulu, baru tahun sama dengan 1. Atau di sini ya. Saya taruh di atas tadi. Ini saya ubah sini aja. Di atas 4 ya. Nah, ini sih ada integer kan? Integer tahun. Ya, nggak ada nilai kan? Baru tahunnya di bawah dikasih nilai. Ini sama. Nah, ini ya, saya tampilkan. 25.000, bunga 4%, ininya 6 tahun. Nah, ini. Sama. For dengan while. Cuman for tiga-tiganya argumennya di dalam tanda kurungnya. Sedangkan while hanya argumen syarat saja. Itu kan. Kalau mau tambah bunga ya boleh. Nah, coba tampilkan siapa yang selesai ya. Kita mau tambah bunga ya sama ya. Ini kan hanya outputnya tahun, set W lagi, nanti set W lagi, saldo, set W lagi dulu, set W, bunga dulu, baru di atasnya ditambahkan bunga lagi, saldo selesai, bunga. Coba ya, siapa yang selesai? Kalau tambah kasar, itu bisa sama ya. Pak, boleh lihat programnya, Pak? Enggak, yang tadi dulu. Baru nanti yang ini. Oh, yang 45. Ya. Ya, yang 45 yang bagian bawah juga beda, Pak.
Bagian bawah beda, nggak ada bedanya 45 ya. Iya, tapi yang kan udah kontrol copy pasta, tapi beda Pak sama yang punya Bapak. Udah ada 45 tadi kan, yang 45 ya saya tampilkan dulu ya. Iya Pak. Namanya 10.000. Oh. Tahunnya 5 tahun saja ya. Ini aja kan hasil pengulangannya doang. Ini saya tampilkan ya hasilnya. Ya kan? Bunga sama ini. Ya kan? Iya Pak. Nah, itu saja. Di bawahnya belum, ininya belum ditambahin kan, sama. Ini kan juga hanya CW bunga saldo ya saja. Kalau kamu hanya saldonya aja, tinggal sama bunganya kayak kemarin ya. Kayak kemarin. Maksud saya kayak gini Pak. Pak, Bawahnya tampilkan. masih begini, beda sama yang punya Bapak Pak. Yang setelah for-nya nih, ini beda Oh, Pak. itunya itu dibuat pakai, lihat yang latihan sebelumnya. Ini kan tidak bisa kita tampilkan bunga. Jadi dia di atasnya bunga dulu. Bunga sama dengan saldo dikali suku bunga bagi 100. Jadi ya, di atasnya baru, di bawah saldo ini satunya lah. Saldo tambah saldo tambah bunga ya. Nah, ini coba saya tampilkan ini ya. Coba kamu tutup. Iya Pak. Coba kamu tulis dulu di atas, benar. Tulis saja. Bunga. Oh ini saldo ya. Oh, ke atas. Di atas dah. Atas yang kosong itu. Kan ada kosong tuh. Oh, nah. Bunga sama dengan itu suku bunga dibagi 100. Ya besar hurufnya. Suku bunga kan besar. Suku bunga. Nah, bagi 100. Titik koma. Nah, di bawahnya saldo sama dengan saldo tambah suku bunga. Sama dengan bunga. Saldo. Jadi di bawah jadi komentar aja. Sama dengan bunga tambah saldo. Ya kan? Itu doang. Titik koma. Nah, ini di bawahnya ditutup. Ini kan sama. Saldo dikali saldo ke suku bunga. Di bawahnya jadi komentar. Yang dihapus. Kasih garis miring 2 kali. Di ujung yang saldo di bawah. Nah, kasih komentar 2 kali itunya. Jadi ke komentar enggak, garis backslash, kebalik. Terus slash nama. Nah, ya. Di komentar kan. Nah, coba kamu ini kan. Kalau itu enggak kenal dia, saldonya belum ada, bunganya belum ada kan. Ini kan juga belum, di bawahnya belum ada kamu nih. Ditambahkan sebelum saldo. Nah, ini itu dulu, set W dulu. Set W. Setelah saldo Pak. Ya. Itu langsung aja set W. Set W 12. Nah, kecil-kecil, karena kecil-kecil, bunga. Ini sadwe kamu double nih. Ini di sini nih, kiri. Itu bunganya terus kiri. Kalau nggak ada sadwe-nya itu bunga dulu, bunga. Ah, baru sadwe lagi, kecil-kecil dulu. Karena kecil, sadwe 12 itu saldo. Nah, di atasnya nih, itu kamu ke atas. Nih, tahun saldo baris 21. Ini Pak. Baris 21, baris 21. Oh, iya. Nah, tambahkan itu sel stay dulu. Bukan, sebelum saldo. Itu kebalik dia. Nah, itu ada sel stay kan, terus lagi. Nah, sel stay, setelah tahun sel stay, bunga. Sel stay bunga. Nah, udah. Garis bawahnya tambahin dong. 8 atau garis bawah nih yang semenengannya. Nah, tambah lagi baru 4, kamu itu kan stress itu 8. Oh iya. Nah, coba simpan jalankan. Dan Stop share dulu Pak. Save dulu. Oh, iya. Save saja itu, save saja. Nah, coba jalankan dulu, kamu jalankan aja. Itu kamu aja, di sini kan belum. Double Pak. Hah? Itu kasih bunganya tuh double ya. Double. Ya belum deklarasi di atas kan, baru saldo di atas tuh double ya. Simpan lagi. Kan di atasnya belum ada definisi bunga. Jadi harus didefinisikan dulu. Nah, coba jalankan.
Nah, coba kamu share. Itu ininya. Share-nya yang itu, ya kan? Jadi kalau mau ditampilkan bunganya ya nggak mungkin kita membuat output bunga kalau bunganya belum ada. Karena rumusnya itu tuh dia langsung saldo langsung ya otomatis. Iya, Pak. Saldo total dengan bunga. Jadi tidak dipisah dia. Coba masukin 6 tahun loh kan. Nah, ya kan? Tinggal atur saldo geser saldonya aja sama bunga kan. Iya, Pak. Nah, ini bunganya kok 0, salah bunga kamu tuh salah. Coba. Kok 0,05 bunganya? Coba. Coba ditampilkan lagi. Bunga tadi kok 0,05 itu. Bunga sama dengan, itunya saldo dikali suku bunga. Bunga tuh, bunga sama dengan saldo kali suku bunga. Ini, Pak. Ya, saldonya belum ada. Saldo kali suku bunga bagi 100 tuh kan. Kalinya belum ada tuh. Jadi kalau suku bunga bagi 100 kan 0,05 semua kan. Nah, coba simpan lagi, jalankan. Coba. Nah, ya kan? Tadi kan belum, suku bunga belum ada. Nah, ini tugas tuh kalian. Latihan ini ya. Latihan 4 tutup bilang ininya. Oh iya. Latihan 41B kemarin, yang ini ya saya tampilkan ya. 41B kan menggunakan ini ya. While ya. 41B udah kemarin kan di ini juga ada ya, 41B-nya di diktat juga ada. Sebentar ya, 41B. Nah, 41B ada ya di diktat ya. Di diktat juga ada nih. Halaman berapa kemarin ya? Nah, ada ya. 41B dijadikan pengulangannya dengan for ya. Simpan dengan 45A. 45 kan ini ya. Nah, atau ini yang kamu tambahkan, ini kan hanya tahun aja ya. 41B itu kan dia ada saldo, inputnya saldo, bunga, dan jumlah tahun. Nah, disamakan boleh. Yang 45-nya ini kamu edit, atau 41B yang kamu edit. Jadi tambahkan pokoknya dia menjadi nanti hasilnya itu adalah ada bunga, inputnya ya, ada bunga, saldo, bunga, dan masuk tahunnya berapa tahun mau disimpan. Seperti latihan 41B, tetapi menggunakan for. Nah, bisa kamu edit 41B-nya dijadikan for, atau latihan 45-nya ditambahkan input, jumlah saldo, sama bunga. Salah. Jadinya seperti 41B ya hasilnya. Hasilnya seperti ini kalau dijalankan. Ya, kalau dijalankan kamu lihat ya. Itu kamu edit. Boleh diedit 41B-nya. Boleh kamu edit 45 menjadi 45A. Simpan 45A ya. Ini belum. Sebentar ini ya. Kelamaan. Ya itu ya, diedit latihan 45 tadi menggunakan kalau latihan 45 menjadi dia ada inputnya saldo, ada inputnya bunga. Kalau tadi kan tahun doang ya. Nah, jadi nilainya 10.000 dengan bunga 5% terus kan. Nah, jadi diinputkan saldonya bisa berubah dari 10.000. Bunganya bisa berubah dari 5. Bisa kamu edit dari latihan 41B yang while jadikan for, atau 45-nya kamu tambahkan input check-in untuk saldo dan bunga. Nah, simpan 45B ya. Nah, itu tugas kamu.
Coba diedit ya, diedit nanti. Nanti saya coba tampilkan hasilnya. Sama dia dengan nilai sebelumnya ya. Nanti kami tampilkan ini sama seperti ini. Nah, kalau kalian tampilkan sama ya hasilnya dengan seperti ini. Nanti minggu kita masuk besok saya cek ya. Nah ini ya. Jadi saldonya 20.000 umpamanya. Bunganya 3%, 5 tahun. Nah, ini ya. 5 tahun. Bunga pertama seterusnya. Ya. Gitu ya. Nah, yang ini dulu. Ada yang jalan juga seperti Gilang yang terakhir ini. Latihan 45 ya, 45. Nanti 45B-nya kamu ubah ya, supaya inputnya bukan hanya tahun, tapi saldo beserta dengan bunga. Tambahnya saldo dan bunga. Nah, tinggal 45A, Pak. Ya, jadi 45A ya. Jadi lebih mudah kamu mengubah yang 45 itu daripada 41B ya. 45 kan tinggal tambah sein. Di atas sebelum bunga ya, berarti kan saldo dulu, sein saldo. Kemudian sein masukin seot, masukin saldo. Kemudian sein saldo. Kemudian seot lagi masukin bunga, sein bunga. Ya kan? Nah, tapi bunganya nanti saya lihat dulu ini jangan konstanta ya. Kalau dia konstanta dijadikan nanti variabel ya, konsnya diubah. Nah, ya, yang di atas ini ya, kalau kamu jadikan input nanti dia konsnya harus dihapus ya, tidak boleh cons di bawah sein, error. Ini kan konstanta ya untuk suku bunga ya. Ini consnya dihapus, ini dihapus ya, consnya aja dihapus ya, bukan dihapus semua. Cons dihapus sehingga double suku bunga sama dengan 5, double saldo awal sama dengan 100. Nah, ini baru saldo saldo awal, sein-nya saldo awal huruf besar ya, boleh. Ini jadi huruf kecil nggak apa-apa. Kemudian seot suku bunga, nah, tunggu nih suku bunga sein, suku bunga ya huruf besar ya. Kalau tahun kan udah ada ya, tahun udah ada. Saldo awal, ini kan. Jadi saldo nanti ya ininya. Ini jadi saldo awal kan 10.000. Saldo kan? Nah, jadi saldo. Ya, saldo aja dipakai suku bunga baru ini. Saldo yang saldo kecil aja ya, jangan saldo awal. Saldo. Ya kan? Jadi baru hasilnya sama dengan yang sebelumnya ya. Variabel. Nah, lihat seperti latihan 41B. Nah, ya kan 41B ini kan ya. Saldo awal ya kan? Persis ini. Saldo awal saldo. Bunga suku bunga. 5 tahun udah masuk kan? Nah, harus lihat bawah. Cuman ininya tuh dijadikan ininya for, jadi kombinasi aja. Ini lihat untuk inputnya ini, for-nya jangan diubah. Ini udah ada kan? For-nya udah benar. For-nya udah benar. For-nya udah benar. Tinggal ini sein-nya, nah, kan jumlah tahun aja. Nah, inputkan saldo awal, inputkan bunga. Nah, selesai. Kemudian ini nggak ada lagi nih. Saldo dengan saldo awal. Udah saldo awal udah berubah kan? Saldo berubah dia nanti. Saldo awal 10.000 berubah, ini nggak perlu. Kalau jalan seperti ini ya. Suku bunga saldo awal jumlah tahun. Ini saldo awal berapa? Saldo awal. Bunga suku bunga. Jumlah tahun. Ini ada kan? Nah, ini kamu lihat nanti di ininya kan? Di videonya nanti ya. Udah 12:30 ya. Nanti minggu depan dikumpul ya. Itu udah di videonya bisa muncul ya yang tadi ya. Iya, Pak. Yang di video ada. Nah, ini kan video muncul nanti. Nah, ini yang ada kan ini kan, yang ada ini baru. Kemudian yang ada 10.000-10.000-nya ya ditutup ya, karena dia nanti saldonya bervariasi. Jadi ini nggak ada perubahan ini ya, pesertanya ya tadi ya. Asmi 4 orang cuma 4 orang ya.
orang ya. Ya. Raihan, Lasmi. Nah, kita tutup ya. Nanti itu PR. Tapi kita masih ada ya pengulangan yang gabungan nanti nih. Pengulangan dengan menggunakan cabang juga. Nah, itu ya kombinasi ya. Cabangnya bisa kita ulang. Duel ya, nanti duel. Terakhir nanti. Ulang kita. Ayo, kita tutup. Ya, 12:30 ya. Nah, jam kita juga kurang ya. Bentar lagi, saya lihat dulu sedikit. Sedikit dulu ya. Sedikit dulu. Daripada tanggung. Karena jadi itu sama ya. Dengan yang sebelumnya, while dengan for itu sama. Cuman dia di for itu tiga-tiganya di dalam argumennya dimasukkan. Ada nilai, ada syarat, ada apa namanya pencacah. Kalau di while hanya syarat saja. Itu aja bedanya. Nah, berbeda nanti dengan do while. Kalau do while dia biasanya untuk mengulang itu ya menu dari umpamanya kita cabang ada 3 cabang. Mengulang lagi nggak cabang? Nggak perlu kita keluar. Antara cabang 1, cabang 2, dan 3 kita tidak perlu keluar. Nah, itu gunanya do while ya. Atau ada juga ada yang menggunakan itu seperti di basic dia ya, menggunakan go to ya, itu bisa juga. Itu kalau untuk pengulangan sub menu ya, sub menu bisa menggunakan do while, tapi lebih simpel dia menggunakan do while daripada go to ya. Cuman kalau dia banyak lebih mudah go to malah. Nah, ya. Go to ke mana? Pemain ke awal. Kembali lagi ke awal. Go to. Dia ulang lagi nggak? Jika jawabnya Y atau Y ya, atau Y kecil, Y besar, kembali ke awal. Go to awal. Ya. Nah, kalau menggunakan do dia ulang lagi nggak? While Y, nah dia kembali lagi ke do. Sama sebenarnya. Cuman yang satu menggunakan go to, yang satu menggunakan do while. Itu dia pengulangan untuk sub menu ya. Nah, ini kita tutup ya. Terakhir itu kita nanti. Baru kita masuk ke fungsi.